Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 24 Januari 2025, Sari Berita. Untuk meningkatkan ketertiban arus lalu lintas di sekitar area pertokoan dan pasar, Dinas Perhubungan Kabupaten ND akan melakukan sejumlah penertiban. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah kemacetan di area yang sering padat pengunjung. Para petani di sekitar kawasan Gunung Kelimutu, Kabupaten ND mengeluhkan tanaman ubi hingga apel di kebun mereka kering akibat kabut tebal yang mengandung belerang turun beberapa waktu lalu. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama untuk meningkatkan ketertiban arus lalu lintas di sekitar area pertokoan dan pasar. Dinas Perhubungan Kabupaten ND akan melakukan sejumlah penertiban. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah kemacetan di area yang sering padat pengunjung. Laporan Suimam. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Ibrahim, Kamis 23 Januari 2025 mengatakan, setelah meninjau beberapa lokasi area pertokoan dan pasar Mbongawani, terdapat beberapa catatan penting terkait pengaturan lalu lintas di daerah tersebut. Kendaraan roda 4, angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam provinsi tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal pertokoan. Dijelaskan, kedua jenis kendaraan ini hanya diperkenankan beroperasi di terminal yang telah ditentukan oleh petugas Dinas Perhubungan. Untuk itu, Dishub akan memasang rambu tanda larangan serta tambahan rambu di area pertokoan, terutama untuk pengaturan bongkar muat barang mulai pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Kendaraan untuk bongkar muat tidak boleh masuk. Untuk angkut bongkar muat barang di area pertokoan, nanti kita akan pemasang rambu dalam hal ini rambu tanda larang dan rambu tambahannya di situ dari jam 8 sampai jam 1 siang tidak diperkenankan untuk masuk di area pertokoan untuk bongkar muat barang atau hal-hal lain yang di sekitar itu supaya bisa menjaga kelancaran arus lalu lintas baik pengguna jalan maupun kendaraan-kendaraan pribadi di pertokoan supaya bisa parkirnya dengan aman. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, baik bagi kendaraan pribadi maupun untuk kegiatan lainnya. Ia melanjutkan, untuk di Pasar Potulando, pihaknya sudah menyediakan 2 tempat parkir khusus kendaraan roda 4 dan roda 2 bagi masyarakat yang berbelanja di pasar tersebut pada siang maupun malam hari. Sementara itu, di Pasar Wolowona, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang masih berjualan di sepanjang jalur jalan negara. Untuk itu, mulai sekarang, pedagang diminta untuk tidak lagi berjualan di area tersebut demi kelancaran arus lalu lintas dan menghindari potensi kemacetan. Ibrahim menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, masyarakat bisa lebih tertib dan mendukung upaya peningkatan kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas. Penertiban arus lalu lintas di kawasan pasar dan pertokoan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan di Kabupaten ND. Antisipasi merebaknya virus, ASF Pemkab Nagekeo batasi dan perketat keluar masuknya babi dari luar. Selengkapnya, Ferry Sool melaporkan. Dalam upaya menekan merebaknya kasus kematian ternak babi akibat virus African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika di Kabupaten Nagekeo, Pemkab Nagekeo melalui Dinas Peternakan setempat terus mengingatkan masyarakat dan peternak babi untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang ketat. Di awal tahun 2025 sudah terjadi kasus kematian babi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kasus kematian babi ditemukan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, serta Kecamatan Wolowai. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo kepada RRI Kamis pagi mengatakan, guna memastikan penyebab kematian babi di wilayah itu, pihaknya telah mengambil sampel dari babi tersebut dan dikirim ke Laboratorium Veteriner Kupang. Sebanyak 3 sampel dari Kecamatan Nangaroro sudah dikirim Senin lalu dan tinggal menunggu hasilnya. Untuk di Nagekeo sudah terindikasi untuk ASF di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Aisesa, termasuk dengan Wolowai, 3 kecamatan. Ya. Kami sekarang sudah mengambil sampel
untuk mengirimkan ke lab Kupang dan sudah dikirim hari Senin. Diperkirakan tiba 3 hari di Kupang. Kalau tidak ada antrian banyak, mungkin 3 hari lagi kami sudah mendapatkan kepastian hasil dari pengujian lab itu. Sementara terkait kematian babi di Kabupaten Sika yang sudah dinyatakan positif ASF berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Clementina mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban secara ketat di wilayah Kabupaten Nagekeo. Dalam waktu 1 minggu ke depan, Pemkab Nagekeo akan mengeluarkan instruksi Bupati untuk pembatasan dari luar wilayah Nagekeo, terutama keluar masuknya babi. Upaya Pemkab Nagekeo, kami sudah mengeluarkan pengumuman untuk waspada ASF. Dengan langkah-langkahnya itu melarang untuk masuk keluarnya ternak babi dari luar ke Nagekeo maupun dari Nagekeo keluar. Pengumuman itu masih sebatas di biosecurity, himbauan kepada peternak untuk tetap membersihkan, memperhatikan pakan dan manajemen kandangnya. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus ASF kepada peternak, Clementina berharap biosecurity-nya diperketat, terutama kebersihan kandang, memberikan pakan yang baik dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak babi. Selain itu, peternak tidak membeli atau menjual ternak babi yang terindikasi sakit. Peternak juga diminta untuk meningkatkan pengawasan di kandang dengan membatasi akses hanya untuk peternak atau petugas kandang yang memiliki kewenangan. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Kapolres India AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika mengapresiasi terbentuknya Persatuan Wartawan Inde. Laporan Nikolaus Makumeli. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika SH SIK MH saat beraudiens bersama para wartawan yang bertugas di Kabupaten ND pada Rabu 22 Januari 2025 bertempat di ruang KBO Polres ND. Kepada para wartawan dirinya mengatakan bahwa sejauh ini kontribusi media sangat besar dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam menyampaikan informasi yang dapat membantu terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Ende. Dirinya mengharapkan dengan adanya organisasi PAWE atau Persatuan Wartawan Ende semakin mempererat kemitraan antara Polres Ende dan seluruh wartawan yang bekerja di Kabupaten Ende ke depannya. Saya juga turut berbahagia ada organisasi PAWE ini dibentuk. Tapi bagi kami juga perlu mengetahui karena jangan sampai nanti ada teman-teman yang lain misalnya ya, mengatasnamakan insan pers ternyata yang bersangkutan belum terdaftar. Makanya jika ada organisasi ini ya kami persilakan untuk ya melakukan pembinaan lah bagaimana baiknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan baik dalam pemerintahan maupun hal lainnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Ende, Dedi Wolo, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya audiens tersebut, yakni menyampaikan keberadaan Organisasi Persatuan Wartawan Ende atau PAWE yang baru terbentuk pada 17 Januari 2025 lalu. Selain itu juga, ia pun menyoroti pentingnya kolaborasi antara media dan aparat penegak hukum guna menciptakan pemberitaan yang akurat dan konstruktif serta mendidik masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Para petani di sekitar kawasan Gunung Kelimutu, Kabupaten Ende mengeluhkan tanaman ubi hingga apel di kebun mereka kering akibat kabut tebal yang mengandung belerang turun beberapa waktu lalu. Laporan Lady Badin. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ende Ibrahim Gadirdian kepada RRI mengungkapkan bahwa kabut belerang tersebut telah mempengaruhi tanaman apel, ubi kayu, kentang, dan stroberi di area seluas hampir 3 hektar di wilayah Kecamatan Kelimutu. Menurut laporan tim observasi dari Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kelimutu, kabut belerang tersebut menyebabkan daun tanaman menjadi kering dan layu dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian, Gadir menekankan bahwa agar tanaman tidak rusak dan tanaman masih dalam fase pertumbuhan sehingga peluang untuk pemulihan masih ada. Beberapa hari ini kita dikagetkan dengan kejadian yang tidak pernah kita alami selama ini, yaitu kekeringan mendadak pada tanaman apel kurang lebih 1 hektar, ubi kayu kurang lebih 1 hektar, kentang 0,5 hektar, stroberi 0,5 hektar, dan tanaman-tanaman hortikultura lainnya yang di hamparan di desa itu. Melalui tim OPP
organisasi pengamu tanaman. Jadi setelah dilakukan pengamatan kemarin, itu kita tim lengkap dari BPPT Mutu, PPL Desa Pamao, mereka telah mendiagnosa bahwa kemungkinan besar disebabkan oleh kabut tebal mengandung belerang sampai pada permukaan tanah. Itu disebabkan oleh kabut belerang sehingga tanaman itu daun-daun itu kering. Menyikapi fenomena tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten ND bekerja sama dengan petugas BPB sudah memberikan langkah-langkah pemulihan yang tepat. Gadir menambahkan bahwa meskipun kekeringan itu disebabkan oleh fenomena alam, petani tetap diminta untuk melakukan perawatan intensif agar tanaman dapat pulih dengan baik. Jadi setelah kita melihat, kita mendiagnosa ini karena bukan tanaman saja, rumput-rumput pun kering. Jadi ini setelah kita melihat bahwa ini disebabkan oleh kabut tebal belerang itu, maka solusi yang kita sampaikan, rekomendasi yang kita sampaikan ibu bapak tani kita di Desa Pamao untuk mereka segera pemulihan kembali tanamannya, karena khususnya tanaman-tanaman apel itu sudah ada muncul tunas-tunas baru. Nah sekarang arahkan mereka supaya segera pemupukan, perawat intensif, karena itu kami yakin bahwa itu tidak gagal total dalam permanenannya. Nah itu masih bisa diatasi karena masih dalam fase pertumbuhan vegetatif. Gadir juga mengungkapkan bahwa upaya pemulihan tanaman ini akan terus dipantau oleh tim teknis dari Dinas Pertanian dengan harapan agar tanaman di daerah tersebut dapat kembali produktif meskipun terkena dampak kabut belerang tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kondisi atap pasar Bongawani ND sangat memprihatinkan. Para pedagang ikan merasa tidak nyaman berjualan akibat atap bocor saat musim hujan dan menggenangi lapak. Para pedagang ikan meminta pemerintah segera perbaiki. Laporan Rovinus Vula. Kondisi atap pasar Bongawani ND sangat memprihatinkan. Atap yang sudah rapuh dan bolong membuat para pedagang ikan merasa tidak nyaman berjualan saat musim hujan tiba dan menggenangi lapak jualan. Para pengunjung pasar mengaku prihatin dengan kondisi pasar Bongawani yang terletak di pusat kota yang ramai dikunjungi orang. Salah seorang pedagang, Abdul, mengakui kondisi atap pasar bocor sudah lama dan juga sudah diketahui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bahkan para pedagang ikan juga sudah bertemu langsung dengan bupati sebelumnya. Namun sampai saat ini belum ada jawaban untuk memperbaiki. Pihaknya berharap kepada bupati yang baru terpilih bisa memperbaiki atap pasar Bongawani yang sudah rapuh dan bocor. Abdul mengatakan sudah selayaknya pasar Bongawani dilakukan perbaikan atap dan penertiban kembali para pedagang yang di luar, sehingga pembeli merasa nyaman dalam bertransaksi. Sangat sayang kalau kondisi atap pasar dibiarkan membuat tidak nyaman bagi pedagang dan pembeli. Jika diperbaiki, para pedagang merasa nyaman saat berjualan di musim hujan seperti saat ini. Jadi tidak bisa dilayani, karena sudah sayangnya, sudah ini dia punya kayu bantal sayangnya sudah patah-patah karena pengaruh gelombang sayang. Harap permintaan saya itu penataan pasar dulu, penertiban pada pedagang yang pasar ikan yang di luar lokasi pasar ikan. Mengenai kondisi atap pasar yang bocor, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Muhammad Sarin mengakui memang itu sudah tidak layak dan butuh perbaikan. Ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan dan perhitungan-perhitungan. Selanjutnya Dinas Perindak akan menyurati Dinas PU untuk melakukan penilaian aset, kemudian pembongkaran, lalu diusulkan untuk rehab. Dengan kondisi atap pasar yang di Blok B sebelah bawah itu yang sudah bocor macam yang persis di rombengan kan, jadi sistem itu sudah layak dan kami sudah melakukan pendataan dan perhitungan dan kami akan bersurat ke PU untuk melakukan penilaian aset. Setelah itu kita bongkaran dan itu kita akan usulkan untuk rencana itu supaya itu kita bisa tempatkan space-nya sebagian untuk penjual ikan, sebagiannya untuk merelokasikan untuk penataan pedagang-pedagang yang ada di dalam, yang di luar itu untuk menempati lagi lapak-lapak yang disediakan itu. Kadis Perindak mengatakan setelah direhab selanjutnya akan di tempat khusus untuk para pedagang ikan, kemudian sebagiannya lagi dilakukan realokasi penataan bagi pedagang-pedagang yang ada di luar agar bisa menempati lapak-lapak yang disediakan. RRI Rovinus Vula melaporkan. Berita terakhir. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi NTT mempersiapkan fasilitas PON ke-22 cabang olahraga layar di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Khusus di Manggarai Barat, rencana untuk sementara adalah
cabang olahraga layar. Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dipersiapkan menjadi salah satu venue perlombaan layar dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di tahun 2028 mendatang. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi NTT Lambert Tukan mengatakan, Kabupaten Manggarai Barat dipersiapkan untuk cabang olahraga layar. Khusus di Manggarai Barat, rencana untuk sementara adalah cabang olahraga layar. Sementara cabang olahraga lainnya ada di beberapa kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Ende, dan Rote Endau. Sementara kabupaten lainnya masih dalam proses nanti setelah master plan sudah dikirim, surat keputusan dari pemerintah juga sudah menetapkan rumah. Dia juga menyampaikan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan rencana induk untuk nantinya dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia. KONI Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan dokumen master plan untuk kita minta Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani surat pengantar dokumen master plan untuk dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jakarta. Hingga dengan dasar master plan itu kita berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pemerintah penetapan tuan rumah PON 2028, PON 22, tuan rumah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Diketahui apabila Kemenpora menyetujui NTT dan NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan PON ke-22 pada 2028 mendatang, maka sementara Provinsi NTT ditetapkan akan ada 22 cabang olahraga dan Provinsi NTB ditetapkan akan ada 23 cabang olahraga. Adapun jika sudah dilakukan penetapan tuan rumah KONI, nantinya akan ada tim technical delegate dari cabang layar pengurus pusat yang akan turun memastikan laut yang ada di Labuan Bajo secara teknis memenuhi standar untuk bisa digunakan sebagai venue perlombaan layar dalam PON ke-22. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 24 Januari 2025. Saya, Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.